Banyak orang bilang mereka sayang. Banyak yang mengaku mencintai. Kata "aku peduli" diucapkan dengan mudah, seolah itu sudah cukup untuk disebut cinta. Padahal kalau kita jujur pada diri sendiri, tidak semua yang terdengar manis itu benar-benar tulus. Tidak semua perhatian lahir dari cinta, dan tidak semua kedekatan berarti seseorang benar-benar hadir untuk kita. Seringkali orang mengira cinta itu soal seberapa sering menghubungi, seberapa cepat membalas pesan, seberapa cemburu saat kita dekat dengan orang lain, seberapa takut mereka kehilangan kita. Lalu kita pun percaya, kita mengira itu bentuk kasih sayang. Kita mengira kalau dia sepeduli ini, berarti dia benar-benar mencintai. Tapi di satu titik, perasaan itu berubah, bukan jadi hangat, tapi jadi berat. Kita mulai merasa harus selalu tersedia, harus selalu menjelaskan, harus selalu membuktikan bahwa kita layak dicintai. Seolah cinta itu sesuatu yang bisa hilang kalau kita salah sedikit saja. Aneh, ya, katanya dicintai, tapi justru merasa tegang. Katanya disayang, tapi kok jadi takut jadi diri sendiri. Kita mulai menahan kata-kata, menyesuaikan sikap, mengurangi mimpi. Bukan karena kita mau, tapi karena kita takut kalau kita berubah. Kalau kita berkembang, dia akan pergi. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira rasa cemas itu tanda cinta. Padahal seringkali, itu cuma tanda keterikatan, takut kehilangan, bukan ingin membahagiakan. Ada orang yang bilang sayang karena dia butuh ditemani. Ada yang bilang cinta karena dia tak sanggup sendiri. Ada juga yang memberi perhatian bukan karena tulus, tapi karena ingin memastikan kita tetap di sana, tidak kemana-mana. Dan tanpa sadar, kita menerimanya karena kita juga ingin dicintai. Kita juga ingin merasa berarti bagi seseorang. Tapi jarang ada yang mengajarkan kita satu hal penting ini. Cinta sejati tidak membuatmu mengecil. Cinta tidak menekanmu untuk selalu sama. Tidak memaksamu bertahan di versi lama, hanya supaya orang lain merasa aman. Cinta tidak membuatmu merasa bersalah, hanya karena kamu tumbuh. Kalau sebuah sayang membuatmu lelah, membuatmu overthinking, membuatmu takut jujur, mungkin itu bukan cinta yang kamu cari. Mungkin itu hanya rasa memiliki yang dibungkus perhatian. Mungkin itu hanya kebutuhan emosional yang disalahartikan sebagai kasih. Karena orang yang benar-benar mencintaimu tidak membuatmu bertanya setiap hari, apakah aku cukup? Apakah aku berlebihan? Atau apakah aku harus berubah supaya dia tetap tinggal? Cinta yang dewasa tidak datang dengan kebisingan, tidak berisik dengan klaim, tidak sibuk membuktikan, ia datang pelan, tenang, dan memberi ruang. Dan justru karena itulah, cinta yang paling dalam seringkali sulit dikenali. Karena kita sudah terlalu terbiasa mengira rasa tegang sebagai tanda sayang, dan rasa tenang sebagai hal yang membosankan. Padahal, sebelum bicara soal siapa yang benar-benar mencintaimu, kita perlu jujur dulu pada diri sendiri. Apakah selama ini kita dicintai, atau hanya ditahan agar tidak pergi? Dan dari situlah cerita ini dimulai. Awalnya terasa indah, ada perhatian, ada rasa dibutuhkan, ada seseorang yang seolah menjadikanmu pusat dunianya. Dan di fase itu, kamu merasa spesial, merasa dipilih, merasa akhirnya ada yang benar-benar ingin tinggal, tapi pelan-pelan, sesuatu berubah, bukan karena ada pertengkaran besar, bukan karena ada kesalahan fatal, melainkan karena lelah yang datang tanpa suara. Kamu mulai merasa harus selalu siap membalas pesan dengan cepat, siap menjelaskan hal-hal kecil yang seharusnya tidak perlu dijelaskan, siap menenangkan perasaan orang lain, bahkan saat hatimu sendiri sedang tidak baik-baik saja. Aneh rasanya, kamu mencintai, tapi justru merasa kehilangan napas. Kamu tidak lagi bebas menjadi diri sendiri. Setiap kata dipikirkan, setiap tindakan ditimbang. Bukan karena kamu ingin lebih baik, tapi karena kamu takut disalahpahami, takut membuatnya kecewa, takut kehilangan, dan tanpa sadar, kamu mulai menurunkan dirimu sendiri. Kamu menunda mimpi, mengecilkan ambisi, menyesuaikan hidupmu agar pas dengan ketakutan orang lain, bukan karena dia memintanya secara langsung, tapi karena kamu tahu, kalau kamu terlalu berubah, kalau kamu terlalu berkembang, akan muncul drama, akan muncul kecemburuan, akan muncul pertanyaan yang melelahkan. Di titik ini, cinta tidak lagi terasa seperti tempat pulang. Ia berubah jadi ujian yang harus kamu lalui setiap hari. Salah sedikit, suasana jadi dingin. Terlambat sedikit, kamu dianggap tidak peduli. Dan kamu mulai bertanya dalam diam, kenapa mencintai rasanya sesulit ini? Kenapa aku harus berjuang terus supaya hubungan ini tetap tenang? Jawabannya pahit, tapi perlu kamu dengar. Banyak hubungan tidak lelah karena kurang cinta. Mereka lelah karena cinta dipenuhi ketakutan. Takut ditinggal, takut tidak cukup, takut tidak dipilih lagi,
Dan saat cinta lahir dari ketakutan, yang terjadi bukan kedekatan, melainkan tekanan. Kamu tidak dicintai untuk bertumbuh, tapi ditahan supaya tetap sama. Kamu tidak diajak berjalan bersama, tapi diminta menunggu di tempat yang sama. Inilah konflik awal yang jarang disadari orang. Saat kamu mencintai dengan tulus, tapi justru merasa sendirian di dalam hubungan. Saat kamu hadir sepenuh hati, namun perlahan kehilangan dirimu sendiri. Dan dari sinilah, kamu mulai sadar satu hal. Cinta yang benar tidak seharusnya menguras habis dirimu. Karena kalau sebuah hubungan membuatmu lelah menjadi dirimu sendiri, maka mungkin yang kamu pertahankan bukan cinta, melainkan ketakutan untuk melepaskan di satu titik. Kamu mulai berhenti menyalahkan diri sendiri, bukan karena kamu sudah menemukan jawabannya, tapi karena tubuh dan hatimu sudah terlalu lelah untuk pura-pura kuat. Kamu mulai bertanya dengan jujur, bukan apa yang kurang dari aku, melainkan kenapa aku merasa terkekang saat katanya dicintai. Dan dari pertanyaan itu muncul kesadaran kecil, pelan tapi mengganggu. Cinta seharusnya tidak membuatmu merasa diawasi, tidak membuatmu ragu setiap ingin melangkah, tidak membuatmu takut menjalani hidupmu sendiri. Kalau setiap keputusan harus disesuaikan agar orang lain tidak gelisah, kalau setiap perubahanmu dianggap ancaman, itu bukan bentuk peduli, itu tanda ketidakamanan. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak hidup dari kecemasan kehilangan. Dia tidak butuh mengontrol untuk merasa aman. Dia percaya bukan karena naif, tapi karena dewasa. Dan disitulah perbedaannya mulai terlihat. Cinta yang matang tidak mengurung, tidak menahanmu di versi lama, hanya supaya hubungan tetap stabil. Tidak memintamu mengecil agar egonya nyaman. Sebaliknya, dia ingin kamu bertumbuh. Meski itu berarti kamu akan berubah. Meski itu berarti kamu akan lebih mandiri. Meski itu berarti kamu tidak lagi bergantung sepenuhnya padanya. Kesadaran ini sering datang diam-diam, bukan sebagai pencerahan besar, tapi sebagai rasa tidak nyaman setiap kali kamu harus menahan diri. Setiap kali kamu berpikir, kalau aku benar-benar jujur, dia bakal tersinggung. Kalau aku mengejar hidupku sendiri, hubungan ini bakal goyah. Disitulah kamu sadar, bukan kamu yang terlalu bebas, tapi hubungan ini yang terlalu sempit. Cinta tidak seharusnya jadi penjara emosional. Tidak seharusnya membuatmu merasa bersalah hanya karena kamu ingin berkembang. Tidak seharusnya mengukur kesetiaan dari seberapa kecil duniamu. Dan saat kesadaran ini muncul, kamu mulai berubah. Bukan dalam sikap, tapi dalam cara melihat. Kamu berhenti menganggap posesif sebagai bentuk sayang. Berhenti memaklumi kecemburuan berlebihan sebagai bukti cinta. Berhenti merasa egois hanya karena kamu ingin bernapas. Orang yang mencintaimu dengan benar akan merasa tenang melihatmu hidup, bukan panik, bukan terancam, karena cinta sejati tidak berkata, jangan kemana-mana, tapi berkata, pergilah, bertumbuhlah, aku tetap di sini, bukan untuk menahanmu, tapi untuk berjalan di sampingmu. Dan di titik itulah, kamu akhirnya mengerti, cinta yang benar tidak mengurung, karena ia tidak takut kehilangan dirimu yang utuh. Setelah semua kebisingan itu mereda, setelah kamu berhenti berusaha menyenangkan semua orang, ada satu pertanyaan yang akhirnya muncul dengan jujur di dalam dirimu. Kalau cinta itu benar, seharusnya aku merasakan apa? Bukan euforia, bukan deg-degan berlebihan, bukan rasa takut kehilangan setiap saat. Justru kebalikannya. Hal pertama yang diberikan oleh orang yang benar-benar mencintaimu bukan janji besar, bukan kata-kata manis yang diulang-ulang, bukan pengorbanan yang dipamerkan. Hal pertama yang dia beri adalah rasa aman. Aman untuk diam tanpa harus menjelaskan. Aman untuk jujur tanpa takut ditinggalkan. Aman untuk menjadi dirimu sendiri tanpa perlu menyensor siapa kamu sebenarnya. Rasa aman ini tidak datang dari pengawasan, tidak lahir dari aturan, tidak tumbuh dari kecemburuan. Ia muncul karena kamu merasa dipercaya. Kamu tidak takut salah, tidak takut berubah, tidak takut berkembang. Karena kamu tahu, cintanya tidak bergantung pada seberapa sempurna dirimu hari ini. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak membuatmu terus waspada, tidak membuatmu membaca suasana setiap waktu, tidak membuatmu merasa harus menjaga hubungan sendirian. Kehadirannya justru menenangkan, bukan membebani. Kamu bisa bernapas, kamu bisa berpikir jernih, kamu bisa hidup tanpa merasa diawasi. Dan ini penting, karena rasa aman bukan sekadar nyaman, ia adalah fondasi. Tanpa rasa aman, semua bentuk cinta akan berubah jadi tuntutan. Semua perhatian akan terasa seperti tekanan. Semua kedekatan akan berujung kelelahan. Itulah kenapa ketika seseorang benar-benar mencintaimu, kamu tidak merasa dikejar, tidak merasa diuji, tidak merasa ditarik ulur. Kamu merasa diterima. Bahkan di bagian dirimu yang belum rapi,
Dan dari situlah kamu mulai mengerti. Cinta yang dewasa tidak datang untuk mengisi kekosonganmu, melainkan memberi ruang agar kamu bisa berdiri utuh. Rasa aman itu sunyi, tidak dramatis, tidak selalu terlihat. Tapi begitu kamu merasakannya, kamu tahu satu hal dengan pasti. Inilah hal pertama yang tidak bisa dipalsukan oleh cinta yang benar. Perubahan seringkali menjadi ujian yang paling jujur dalam sebuah hubungan. Bukan saat semuanya baik-baik saja, tapi saat kamu mulai tumbuh, mulai berbeda dari versi dirimu yang dulu. Dan disitulah perbedaan nyata. Itu terlihat. Orang yang mencintaimu setengah-setengah akan gelisah melihatmu berubah. Bukan karena kamu salah, tapi karena perubahanmu membuatnya merasa tertinggal, merasa tidak lagi punya kendali, merasa posisinya terancam. Tapi orang yang benar-benar mencintaimu tidak takut akan pertumbuhanmu. Saat fokusmu bergeser, saat pola pikirmu makin matang, saat duniamu makin luas, dia tidak menahanmu dengan drama. Dia tidak menyindir, tidak menguji kesetiaanmu, tidak menciptakan konflik agar kamu kembali mengecil. Sebaliknya, dia ingin tahu kamu kemana. Bukan untuk mengontrol, tapi untuk memahami. Dia mendukung tanpa harus selalu ada di depan, menguatkan tanpa perlu terlihat, memberi ruang tanpa merasa kehilangan. Dan ini bukan karena dia tidak peduli, justru karena dia peduli dengan cara yang dewasa. Cinta yang matang tidak berkata, "Kamu berubah," dengan nada menuduh. Cinta yang matang berkata, "Aku melihat kamu bertumbuh." Dengan nada bangga, orang yang mencintaimu dengan benar tidak menjadikan masa lalumu sebagai standar. Dia tidak memintamu kembali ke versi lama hanya supaya hubungan terasa aman. Dia paham, kalau kamu berhenti berkembang demi hubungan, itu bukan pengorbanan, itu pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Dan dia tidak ingin mencintai seseorang yang harus mengecil untuk tetap bersamanya. Itulah kenapa, saat kamu berubah, kamu tidak merasa bersalah, tidak merasa egois, tidak merasa harus memilih antara cinta dan hidupmu. Kamu tetap jadi dirimu, dan dia tetap memilihmu. Bukan karena kamu tidak berubah, tapi karena perubahanmu tidak mengancam cintanya. Disitulah kamu sadar, cinta yang benar tidak takut kehilangan kontrol, karena ia tidak pernah berniat mengurungmu sejak awal. Ada satu tanda cinta yang jarang dibicarakan, karena ia tidak dramatis, tidak keras, dan tidak mencolok. Justru karena itu, banyak orang melewatkannya. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak membuatmu terus-menerus mengejar. Kamu tidak dipaksa menebak perasaannya, tidak dibiarkan menggantung dalam ketidakpastian, tidak diuji lewat diam, jarak, atau sikap dingin yang tiba-tiba. Kehadirannya jelas, bukan berlebihan, tapi konsisten. Dia tidak muncul hanya saat kamu menjauh, tidak menghilang saat kamu mendekat, tidak memainkan tari color demi merasa diinginkan, karena dia tidak butuh validasi dari penderitaanmu. Cinta yang dewasa tidak membuatmu berlari tanpa arah, tidak menjadikan kebingunganmu sebagai bukti bahwa kamu peduli, tidak mengukur cintamu dari seberapa jauh kamu mau mengorbankan harga diri. Kalau kamu harus selalu memulai, selalu menenangkan, selalu mengalah, selalu menjelaskan, itu bukan usaha dua arah, itu kelelahan satu pihak. Orang yang mencintaimu dengan benar tidak membiarkanmu sendirian menjaga hubungan. Dia hadir tanpa harus dikejar, menjawab tanpa membuatmu cemas, menunjukkan perasaan tanpa membuatmu menunggu terlalu lama. Bukan karena dia takut kehilanganmu, tapi karena dia menghargaimu. Dan disitulah letak buktinya, kamu tidak merasa kecil saat mencintainya, tidak merasa berlebihan saat butuh kejelasan, tidak merasa bodoh hanya karena berharap. Kamu tidak harus berperan sebagai yang lebih peduli untuk mempertahankan kedekatan. Karena cinta yang sehat tidak membuat salah satu pihak kelelahan demi menjaga api tetap menyala. Ia menyala karena dua orang sama-sama menjaga, bukan karena satu orang terus meniupkan napasnya. Dan meski bukti ini sunyi, tanpa sorotan, tanpa pengakuan, justru disinilah kamu bisa melihat dengan jelas. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah membuatmu merasa harus mengejar untuk tetap dipilih. Ada satu hal penting tentang cinta yang jarang benar-benar disadari orang. Bukan karena hal ini rumit, tapi karena ego manusia sering menolaknya. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak membutuhkanmu untuk lemah, agar dia merasa dibutuhkan. Justru sebaliknya, dia memberimu ruang untuk tetap kuat tanpa kehadirannya, tidak membuatmu bergantung, tidak menciptakan ketergantungan emosional yang dibungkus dengan kata sayang. Dan ini sering terasa membingungkan di awal, karena kita terbiasa mengira cinta itu saling membutuhkan sampai tidak bisa berdiri sendiri. Padahal, cinta yang dewasa tidak lahir dari kekosongan, melainkan dari dua pribadi yang utuh. Orang yang mencintaimu dengan benar tidak takut jika suatu hari kamu bisa hidup tanpa dirinya.
bukan karena dia ingin pergi, tapi karena dia tahu jika kamu memilih tinggal, itu murni karena cinta, bukan karena ketergantungan. Disinilah letak kematangan itu. Dia tidak menjadikan dirinya sebagai pusat hidupmu, tidak menuntutmu selalu hadir untuk membuktikan kesetiaan. Dia ingin menjadi bagian hidupmu, bukan pengganti hidupmu. Dan justru karena itu, kedekatan terasa lebih jujur. Tidak dipaksa, tidak dipertahankan dengan rasa takut. Kamu tidak bersama karena tidak punya pilihan, kamu bersama karena kamu mau. Ini yang sering terlewat. Banyak hubungan bertahan lama, tapi bukan karena cinta yang sehat, melainkan karena dua orang takut menghadapi hidup sendirian. Sementara cinta yang benar berani mengambil risiko kehilangan, demi menjaga keutuhan dua individu di dalamnya. Dan saat kamu menyadari ini, cara pandangmu berubah. Kamu tidak lagi mencari orang yang membuatmu merasa dibutuhkan. Kamu mencari orang yang menghargai kekuatanmu. Kamu tidak lagi takut sendirian, karena kamu tahu, cinta yang sejati tidak lahir dari ketergantungan, melainkan dari pilihan dua orang yang tetap berdiri tegak, namun memilih berjalan bersama. Inilah inti cerita yang jarang dibicarakan. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak mengambil kebebasanmu, karena dia mencintai dirimu yang utuh. Bukan versi lemah yang mudah digenggam di titik ini. Kamu tidak lagi bertanya siapa yang paling berjuang, siapa yang paling sering mengalah, atau siapa yang paling takut kehilangan. Karena kamu sudah paham, cinta bukan soal siapa yang bertahan paling lama dalam rasa sakit. Cinta adalah tentang ketenangan, tentang perasaan pulang, tanpa harus melepaskan diri sendiri di depan pintu, tentang kebersamaan yang tidak menggerus harga diri. Berubah, kamu tidak lagi mencari orang yang membuat jantungmu berdebar karena cemas. Kamu mencari orang yang membuat pikiranmu tenang. Kamu tidak lagi tertarik pada perhatian yang berisik, yang penuh tuntutan dan drama. Kamu memilih kehadiran yang jelas, konsisten, dan dewasa. Sekarang, kamu tahu tandanya. Jika bersama seseorang kamu merasa aman, bebas menjadi diri sendiri, dan tetap berkembang tanpa rasa bersalah. Itulah cinta yang layak dipertahankan. Jika kamu tidak harus mengejar, tidak harus menahan diri, tidak harus mengecil agar diterima, itulah cinta yang sehat. Dan jika suatu hari kamu harus melepaskan, kamu tidak lagi menyalahkan dirimu, karena kamu tahu, bukan semua yang pergi adalah kehilangan. Kadang, itu adalah penyelamatan. Standar baru ini tidak membuatmu dingin, tidak membuatmu anti cinta. Justru sebaliknya, ia membuatmu lebih selektif, lebih sadar, dan lebih menghargai dirimu sendiri, karena kamu mengerti satu hal sederhana. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu kehilangan dirimu demi tetap bersamanya. Dan saat kamu menemukan cinta seperti itu, kamu tidak perlu meyakinkan diri sendiri, tidak perlu bertanya ke orang lain, tidak perlu mencari pembenaran. Kamu akan tahu karena cinta yang benar tidak membingungkan, tidak melelahkan, dan tidak membuatmu ragu akan nilaimu sendiri. Itulah standar baru cinta.